Sebelum kita memulai mata kuliah kita pada hari ini, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita masuk dalam mata kuliah etika bisnis. Kami dari kelompok 1. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan dan teman saya Endang Fitriana dan satunya lagi Saifullah. Kelompok 1, kami akan membahas tentang teori etika. Sebelum masuk pada teori etika, kita harus mengetahui apa sih itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Atau bisa disebut juga dengan etika adalah baik atau buruknya sikap seseorang. Etika terbagi menjadi dua. Yang pertama etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif adalah penilaian baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan penalaran logis atau pemikiran seseorang. Sedangkan etika normatif adalah penilaian baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku di masyarakat. Masuk dalam teori etika. Di sini kelompok 1 akan menerangkan beberapa teori etika. Yang pertama, teori egoisme, yang kedua, teori utilitarianisme, yang ketiga adalah teori deontologi, dan yang keempat adalah teori hak, dan yang kelima adalah teori keutamaan. Masuk dalam teori yang pertama yaitu teori egoisme. Teori egoisme dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama adalah psikologis dan yang kedua etis. Teori egoisme psikologis adalah teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Sedangkan teori etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri. Yang membedakan tindakan berkutat diri atau egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri-ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Itulah perbedaan antara psikologis dan etis. Masuk teori yang kedua, teori utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Teori utilitarianisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak. Ada 3 poin dalam paham utilitarianisme. Yang pertama adalah tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, akibat, tujuan, ataupun hasil. Yang kedua, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Yang ketiga adalah kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Coba teman-teman fokus pada gambar yang ada di atas. Di sini Anda dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama adalah membelokkan rel kereta api kepada satu orang yang dikorbankan, dan yang kedua adalah membelokkan rel kereta api kepada 5 orang yang dikorbankan. Jika kalian memilih untuk membelokkan rel kereta api kepada satu orang, artinya kalian sedang dalam paham utilitarianisme, mengobarkan satu orang demi kepentingan orang banyak. Nah, itulah yang dinamakan utilitarianisme. Lanjut teori yang ketiga, teori deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Teori deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Perbuatan baik adalah dilakukan berdasarkan niat atau motif dalam menunaikan kewajiban. Contoh, kenapa daging babi tidak boleh dimakan? Jika teman-teman berpendapat karena daging babi mengandung cacing pita yang tidak baik bagi kesehatan tubuh, berarti teman-teman dalam pahamnya utilitarianisme, yaitu mempertimbangkan akibat ataupun manfaat dari hal tersebut. Jika teman-teman berpendapat karena Allah melarang
kita untuk memakan babi. Berarti teman-teman sedang melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang beragama Islam. Nah, itulah yang dinamakan deontologi. Motif menunaikan kewajiban. Contoh, pada saat kita masuk pesawat, kita dilayani oleh pramugari. Pada saat kita masuk, dia melontarkan senyuman. Nah, pramugari itu sedang melakukan kewajibannya. Bukan berarti dia suka sama kita ataupun yang lain. Pramugari dalam SOP maskapai pesawat tersebut mewajibkan untuk pramugari atau pramugara melontarkan senyuman kepada pelanggannya. Nah, itulah yang disebut dengan teori deontologi, melakukan hal apapun berdasarkan kewajibannya, yang dilarang ataupun yang diperintah. Contoh yang dilarang tadi adalah memakan daging babi. Itu hal kewajiban dalam beragama Islam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak. Apa sih hak warga negara itu? Pasti kalian tahu. Hak itu adalah segala hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak warga negara itu, warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan, hukuman, dan lain sebagainya. Contoh hak warga negara, yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, menjalankan agama yang dipercayai. Keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang di mata hukum. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban. Apakah itu kewajiban warga negara? Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu hal keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban warga negara yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan kontribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga itu, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Dan yang keempat itu, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Yang kelima yaitu setiap warga negara wajib dituruti serta dan membangun untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanggung jawab. Ada ungkapan sederhana namun sangat bermakna, yaitu maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab warga negara itu? Pasti kalian tahu. Tanggung jawab segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab warga negara. Yang pertama yaitu memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila, dalam kehidupan
sehari-hari. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berkedaulatan, dan bermartabat. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Yang keempat yaitu membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Oke, yaitu yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya Endang Fitriana akan menjelaskan tentang teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini berasal dari terjemahan kata virtu yang sebenarnya berarti kebijakan. Namun, terjemahan yang paling dekat yaitu dengan kata erit yang dipakai Aristoteles, maka berarti keutamaan. Menurut Aristoteles, keutamaan moral adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai dengan tujuan spesifikasinya sebagai manusia. Agar dapat bertindak sesuai dengan tujuan spesifikasinya sebagai manusia, tentunya manusia dibekali dengan akal yang membedakan dengan makhluk lain. Nah, terus keutamaan adalah di posisi watak yang telah diperoleh seorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kemurahan hati misalnya merupakan suatu keutamaan yang membuat seorang membagi harta bendanya dengan orang lain yang membutuhkan. Mari kita memandang lebih rinci beberapa unsur yang menjelaskan tentang teori keutamaan. Nah, yang pertama, keutamaan adalah suatu disposisi yang artinya suatu kecenderungan yang tetap. Yang kedua, keutamaan berkaitan dengan kehendak. Keutamaan adalah disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung ke arah yang tertentu. Nah, yang ketiga, keutamaan diperoleh melalui jalan membiasakan diri dan karena itu merupakan hasil latihan keutamaan tidak memiliki manusia itu sejak lahir. Nah, kemudian teori keutamaan ini yakni memandang sikap atau akhlak seseorang, tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, jujur, atau murah hati, dan lain sebagainya. Nah, dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak dimanfaatkan. Sloman membedakan keutamaan untuk pelaku bisnis individual dan keutamaan taraf perusahaan. Di samping itu, ia berbicara lagi tentang keadilan sebagai keutamaan paling mendasar di bidang bisnis. Perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan yang keuletan. Salah satu keutamaan yang harus dimiliki pebisnis yaitu fairness. Fairness adalah kesedihan atau untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dengan wajah. Nah, dengan wajar di sisi dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlihat dalam suatu transaksi. Kepercayaan juga merupakan keutamaan yang paling penting dalam konteks bisnis. Contohnya, kebijakan seorang pemimpin yang memiliki sifat kebijaksanaan dalam segala urusan. Kemudian keadilan, mampu bersifat adil dalam menentukan pilihan. Kerendahan hati membuat seseorang tidak menonjolkan diri sekalipun situasinya mengizinkan. Yang keempat, suka bekerja keras, mau terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jerih payahnya yang baik. Dan terakhir, hidup yang baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang dan dapat menikmati hidupnya dengan tenang, nyaman, dan damai. Nah, contoh peranan teori keutamaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selain sebagai mahasiswa yang mempunyai tugas belajar, saya juga mempunyai kehidupan yang baik di rumah karena saya mempunyai orang tua yang selalu adil dan bijaksana terhadap saya dan keluarga saya lainnya. Sekian penjelasan kami dari kelompok 1, saya dan rekan saya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.